Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Najwa Lutfi Septiana MBA selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Perkenalkan, nama saya Delviria Margiati, asal kelas Manajemen 19D dengan NPM 194111059. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang obligasi. Obligasi merupakan suatu promes atau surat tanda berhutang di mana peminjam dana setuju untuk membayar bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Selanjutnya, jenis-jenis obligasi. Obligasi dibagi menjadi 3, yaitu obligasi korporasi, obligasi pemerintah, dan obligasi daerah. Obligasi korporasi merupakan surat hutang yang diterbitkan oleh perusahaan milik negara, BUMN, atau perusahaan swasta. Obligasi pemerintah merupakan surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah. Di Indonesia, obligasi jenis ini diterbitkan setiap 1 tahun sekali dengan nama obligasi negara retail. Pertama, diterbitkan pada bulan Agustus pada tahun 2006. Selanjutnya adalah obligasi daerah. Obligasi daerah merupakan surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Tujuannya untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan. Selanjutnya ada jenis obligasi berdasarkan nominal. Jenis obligasi berdasarkan nominal dibagi menjadi 2, yaitu obligasi konvensional, yang kedua adalah obligasi retail. Obligasi konvensional merupakan obligasi atau surat hutang dengan nominal yang sangat besar, yakni kurang lebih 1 miliar rupiah per slotnya. Sedangkan obligasi retail adalah surat hutang yang mempunyai nominal yang kecil, contohnya 1 juta rupiah. Selanjutnya ada jenis obligasi berdasarkan pembayaran bunga. Jenis obligasi berdasarkan pembayaran bunga dibagi menjadi 4, yaitu obligasi kupon, yang kedua ada zero coupon bond, yang ketiga ada obligasi fixed coupon atau kupon tetap, yang keempat ada obligasi floating coupon atau kupon mengambang. Obligasi kupon merupakan surat hutang yang secara berkala memberikan bunga terhadap pihak investornya. Kupon ini berisikan suatu nominal tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Yang kedua ada zero coupon bond. Zero coupon bond adalah surat hutang tanpa bunga dan tidak harus dibayarkan secara berkala. Pihak investor akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual, diskonto, dan harga awal surat hutang saat diperjualbelikan. Obligasi jenis ini memiliki jangka waktu tempo mulai dari 1 sampai 10 tahun. Yang ketiga ada obligasi fixed coupon atau kupon tetap. Jenis obligasi ini memiliki penawaran obligasi dengan tingkat suku bunga dan bernilai tetap hingga waktu jatuh tempo surat hutang tersebut tiba. Yang terakhir ada obligasi floating coupon atau kupon mengambang, yakni kupon yang ditawarkan oleh jenis obligasi ini bisa berubah nilainya tergantung dengan indeks pasar uang. Pada obligasi ini terdapat kupon batas minimal di dalamnya, yang berarti kupon yang pertama ditetapkan akan menjadi besaran kupon minimal yang berlaku sampai waktu jatuh tempo. Yang terakhir ada jenis obligasi berdasarkan imbal hasil. Jenis obligasi ini terbagi menjadi 2, yaitu obligasi konvensional, yang kedua adalah obligasi syariah. Obligasi konvensional merupakan surat hutang yang diterbitkan oleh suatu pihak untuk mendapatkan pinjaman yang nantinya digunakan sebagai tambahan modal, yakni dengan memberikan nilai imbal hasil atau bunga kepada pihak investor dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada obligasi syariah, yaitu surat hutang jenis ini diterbitkan dengan tujuan memberikan imbal hasil berupa uang sewa yang perhitungannya diukur sesuai dengan prinsip syariah Islam dan tanpa mengandung unsur riba. Pada obligasi syariah, imbal hasil akan dibayarkan secara berkala dalam kurun waktu atau periode yang telah ditentukan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.